belajar kimia, untuk belajar kimia pertama, teman-teman jangan apa ya istilahnya menganggap kimia itu sulit. Sebenarnya kimia itu tiap tahun juga sebagian cuman itu aja begitu ya yang keluar, yang pasti nggak ada yang apa ya sulit untuk dipelajari gitu ya. Jadi kita santai aja untuk hari ini, semoga nanti kita paham. Pokoknya sepahamnya kalian sampai 90 menit ke depan. Jadi kalau misalnya ada yang kayaknya ini nih, saya kok masih bingung, ini bab apa gitu. Jadi saya akan menjelaskan satu soal, kemudian ini masuk di bab apa, kemudian nanti teman-teman ini, misalnya ingat ini tuh ada hubungannya dengan ini enggak, atau ini tuh ada materi terusannya apa enggak gitu. Bisa ditanyakan secara langsung, bisa raise hand dulu, atau bisa langsung menuliskan di kolom chat gitu ya teman-teman ya. Oke, izin share screen teman-teman, biar kita langsung ke PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat teman-teman, saya slideshow ya. Oke, biasanya ini soal-soal yang untuk UGM itu nomor soalnya sekarang 38 sampai 45. Jadi sekitar 8 soal ya, kalau tidak salah 8 soal, dan nanti teman-teman di sini apa namanya? Sebisa mungkin gitu ya, mengurutkan pengerjaan soalnya dari yang teman-teman sukai dulu. Misal suka matematika nih, tapi tergantung jurusan juga gitu. Misal teman-teman nanti mau masuk teknik ya kimia sama matematika, fisika sama matematikanya harus kuat gitu. Kalau kedokteran biasanya biologi sama kimia. Kimia itu digunakan di semester awal. Oke, kita masuk di nomor satu. Nomor satu, potensial standar reaksi sel CO menjadi CO2+ dalam 1 molar, dan Ce4+ menjadi Ce, itu voltasenya 1,61 volt. Yang ditanyakan adalah E0 reduksi dari kobalt, ion kobalt menjadi kobalt. Gitu. Nah, ini masuknya di bab sel volta dan sel elektrolisis ya. Semester 1 kelas 12 kalau teman-teman masih ingat itu. Nah, ini gimana? Kita pakai rumus yang E0 sel ini ya. E0 sel itu selalu, saya tulis kembali, E0 sel itu selalu E0 reduksi kurangi dengan E0 oksidasi. Nah, syaratnya di sini harus 1 molar. 1 molar itu syarat ketika kita menghitung E0 sel dari masing-masing apa namanya sel atau logam yang kita uji gitu ya. Jadi misalnya ini membuat larutan dari ZnSO4, berarti kan di situ Zn. Syaratnya adalah 1 molar. 1 molar itu syarat standarnya gitu. Nah, terus gimana nih? Kan ini yang ditanyakan adalah CO. CO-nya di sini adalah CO reduksi ya, teman-teman ya. Kan dari 2+ menjadi 0 atau netral. Berarti ini reduksi. Sedangkan di soal kita tahu yang di sini adalah oksidasi. Nah, lalu bagaimana begitu ya? Totalnya tadi 1,61 ya. Nah, caranya adalah kita hitung dulu. Gimana cara menghitungnya gitu? Kita tahu bahwa E0 selnya adalah 1,89 di sini. Ini dari data biasanya. Ini kayaknya soalnya kurang ya. Cuman Ce3+ 1,61 gitu. Ce3 plusnya E0 reduksinya 1,61. Nah, jadi di situ ini kurang soal ini ya. Di sini ya koreksinya ya. Jadi E0 sel total dari reaksi itu adalah 1,89. Kemudian ini dari data, Dik. Jadi zaman dulu itu untuk peneliti-peneliti terdahulu itu sudah mempunyai data E0 sel reduksi total gitu. Jadi di soal sudah ada tuh 1,89. Nah, E0 reduksinya berapa? Tinggal dikurangkan aja kan ini positif 1,61. Min E0 oksidasi. Tinggal dikurangkan biasa aja ini gitu. Rumusnya seperti itu. Berarti untuk E0 oksidasi berarti kan pindah ruas tuh. Yang di sini negatif, pindah ruas ke kiri berarti kan jadi positif. Berarti 1,61 min 1,8
9. Berarti berapa? Min 0,28 volt. Jawabannya yang D. Ini sama halnya, misal nih, saya punya biasanya yang keluar nih ya. Itu tuh yang ini. Misal ada Zn2 plus menjadi Zn dengan E0 selnya itu negatif 0,76. Terus ada Cu2 plus menjadi Cu dengan E0-nya itu misal berapa nih? Positif 0,34 volt gitu. Biasanya nanti kita bingung. Nah, ini deret volta kiri atau yang kanan nih gitu kan biasanya. Nah, ingat-ingat di sini yang kita ingat adalah deret volta. Nah, kalau kita nggak hafal gimana gitu. Deret volta kan banyak banget tuh. LIK, CA, BA, NA gitu-gitu ya. Dan seterus-terusnya. Nggak apa-apa. Serius, nggak apa-apa. Masih ada cara kimia itu yang gampang. Jadi gimana? Kita lihat harga E0-nya gitu. Kalau harga E0 selnya itu kecil atau negatif, pasti di sebelah kiri. Jadi ini yang di sebelah kiri Zn atau Cu? Zn. Kita tulisi ini di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu pasti akan mengalami oksidasi gitu ya. Jadi negatif, kalau negatif atau kecil itu pasti oksidasi, sedangkan yang kiri itu reduksi. Nah, di soal itu harga E0 sel ini selalu reduksi, E0 sel reduksi, nggak ada E0 sel oksidasi. Nah, jadi gimana supaya reaksinya itu berlangsung? Kita balik dari Zn menjadi Zn2 plus di jembatan garam, Cu2 plus menjadi Cu dengan E0 selnya. Ini tinggal dijumlahkan aja. Karena tadi ini negatif, berarti kalau dibalik jadi positif 1,1 volt. Jadi dari positif 0,76 untuk yang ini ya, ditambahkan dengan positif 0,34 gitu. Jawabannya 1,1 volt gitu. Kalau di sini tandanya positif, artinya itu reaksinya berjalan spontan. Spontan tuh gimana sih? Spontan tuh reaksinya bisa berlangsung gitu. Jadi ibaratnya di situ ada seng sama tembaga gitu. Mestilah kuat tembaga ya daripada seng. Nah, di situ bisa berlangsung di mana sengnya nanti akan habis, kan oksidasi itu pasti habis deh, dia lebur gitu. Nah, Cu-nya di situ utuh. Ini salah satunya untuk perlindungan katodik. Aplikasinya ketika kita air dari ini deh, mata air itu kan pakainya apa? Em, apa sih? Jalan air pralon ya, pralon dari besi gitu biasanya ya. Ya kalau misalnya di itu di tempat mata air untuk mengalirkan ke warga gitu ya. Nah, itu biasanya ditaruhnya di dalam tanah gitu. Nah, itu kan bahannya besi tuh, besi. Galon airnya udah dari besi gitu. Kalau misalnya nggak pakai perlindungan katodik dengan magnesium gitu ya, itu nanti berkarat dia. Jadinya dialirin dari atas tanah itu dikasih Mg logam magnesium dialirin ke bawah. Jadi yang habis yang teroksidasi oleh tanah itu nanti adalah yang magnesiumnya. Jadi besinya masih utuh dan masih tetap bisa ngalirin air dengan baik gitu. Oke, nomor 1. Apakah ada pertanyaan ini? Sebentar, saya lihat dulu ya. Oke, untuk Dek Tarsino Taufik, oke, udah. Oke, bentar. Stop share dulu ya, saya lihat ini dulu ya, kolom chat. Yang raise hand tadi, Dek Arsi, ada nggak? Udah ya? Bu mau tanya, boleh Udah. lihat slide sebelumnya? Oke, sebentar ya. Slideshow yang ini. Sebelumnya nggak ada slide, Dek. Maksudnya slide yang ini. Oh, alah. Eh, Oke. Mau tanya, tadi kan E0 selnya E reduksi dikurang E0 oksidasi. Terus yang mau saya tanya,
yang ditanyain itu kan E0 CO2 plus terus jadi CO Ah, berarti reduksi. iya, Tapi reduktif. kenapa yang 1,61 itu dimasukin ke bagian reduksi, tapi Ya. kan CE3 plusnya yang maksudnya mengalami reduksinya yang CO. Kenapa nilai CE3 plusnya yang dimasukin ke nilai Hmm, reduksinya? ya. Jadi itu kan dari soalnya ya, Dek, yang diketahui itu pasti E0 reduksi. E0 reduksi CE itu 1,61 gitu. Udah ada tuh di soal. Nah, E0 oksidasi artinya itu dibalik nanti. Dibalik yang harusnya negatif jadi positif. Nah, di sini kita peroleh hasil negatif kan untuk E0 oksidasi. Nah, jadi untuk E0 reduksinya, ini kan reduksi ya, berarti tinggal dibalik aja. Jadi kalau misalnya ini kan oksidasi itu dari CO menjadi CO2 plus. Di sini pertanyaannya CO2 plus menjadi CO gitu kan. Sesuai di soal. Yang di sini tadi min 0,28. Yang di sini berarti kalau dibalik jadi plus 0,28 gitu. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin selain DRC? Maaf, aku mau izin tanya. Iya, Dek Sakira gimana? Berarti nomor 36 ini kuncinya yang D, ya, Bu? Iya, yang D yang benar. Tapi di sini C ya, kebalik Iya. sebenarnya ini mah. D Oh, harusnya, masa karena kan Bu? dia harusnya positif negatif ya. Ini siapa yang bikin? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting belajar soalnya aja. Mungkin ada kekeliruan, mungkin mbaknya ngantuk atau gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Masih lama. Pokoknya langsung di ini aja, dibenerin aja misalnya ada kekeliruan. Nomor 46. Ini dengan kalor pembakaran. Berarti dia masuknya di termokimia ya. Oke, babnya saya tulis biar teman-teman ingat. Termokimia. Sorry. Nah, termokimia itu ada di mana gitu? Di biasanya kelas 11 ya, semester 1 bab 2. Setelah ini, apa namanya? Alkana, alkena, alkuna itu. Gitu. Nah, ini masuknya di subbab apa nih? Ini masuknya di hukum Hess. Hukum Hess yang bagian bukan panah-panah, tapi bagian pengurangan-pengurangan. Nah, di situ ada fermentasi glukosa. Kalor pembakaran etanol, berarti etanol ketika ditambahkan dengan O2 gitu. Kalor pembakaran kan selalu dengan plus O2 gitu. Itu min 1000. Kalor pembakaran itu kan dia menghasilkan panas. Pasti delta H-nya itu negatif gitu nilainya. Ini kan min 1380 gitu ya. Dan kalau reaksi fermentasi, fermentasi itu artinya dari gula menjadi alkohol. Kalau teman-teman tahu nih ya, pembuatan tape. Nah, itu kan dari zat pati dulu ya, pati singkong gitu atau ketan ya biasanya. Itu kan dari zat pati. Zat pati itu molekul terkecilnya itu glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Itu dijadikan menjadi alkohol gitu. Itulah kenapa kalau misal em, ini juga tips untuk kehidupan ya. Jadi kadang tape itu menghindarkan kita dari jerawat dan bisul gitu. Karena eh, it- itu apa ya? Sterilisasi aja, tapi sterilisasi secara alami kayak gitu. Karena kan alkohol tuh kadang kan juga yang teman-teman tahu ya, kayak disinfektan, terus apa itu hand sanitizer itu kan pakainya alkohol juga supaya kumannya mati gitu. Sama halnya untuk mematikan bakteri. Oke, lanjut. Kalau fermentasi glukosa itu min 60 gitu, jadi kecil nilainya. Nah, yang ditanyakan kalor pembakaran glukosa. Jadi gimana caranya nih glukosanya itu di awal atau di depan gitu ya. Glukosanya harus di depan, berarti ini tetap di depan. Kita tulis dulu reaksinya, ini yang ditanyakan. Nah, ini glukosanya nih, glukosanya ada di depan, yang ini, bagian ini. Glukosanya di depan menjadi C2H5OH itu etanol ya, dan juga 2CO2. Nah, terus supaya bisa dicoret antara kiri dan kanan, supaya ini C2H5OH-nya bisa dicoret, berarti yang pertama pembakaran etanol yang awalnya pembakaran etanol, etanolnya kita balik di belakang. Sorry, di depan sini juga.
Ini kan depan kan etanolnya. Etanol, pembakaran etanol. Nah, setelah itu yang sama kita coret. Di sini ada 2C2H5OH, ini juga ada 2C2H5OH. Nah, setelah itu CO-nya sama-sama di kanan. Maksud kiri dari kanan itu kiri tanda panah sama kanan tanda panah ya. Di sini ada 2 sama 4. Oke, kita jumlahkan, nggak ada lagi yang bisa dicoret. Jadi di situ ada C6, H12O6, ditambahkan dengan 6O2 menjadi 6CO2. 6CO2 dari mana? 2 ditambah 4 ini. Kemudian plus 6H2O. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja di sini. Dijumlahkan. Berarti min 60 sama min 2760. Berarti 2820. Gitu ya. Tinggal gampang kalau hukum Hess. Nah, contoh lain aplikasi hukum Hess untuk teman-teman ya. Itu misal kayak gini. C ditambah dengan O2 langsung menjadi CO2. Terus ada lagi C plus CO2 itu jadi CO dulu baru CO2 gitu. Misalnya di sini nanti itu 10 gitu. Di sini 3 lah. Di sini berarti berapa? 7 ya. Jadi ibaratnya gini. Dari Medan ke Papua, itu capeknya 10 gitu. Terus dari Medan mampir dulu Jogja baru ke Papua. Itu capeknya juga sama-sama 10 kayak gitu. Tapi nanti di soal biasanya yang ditanyakan adalah yang misal panahnya yang kebalik. Gimana kalau CO2 jadi CO? Tinggal dibalik aja, berarti ini min 7 kayak gitu. Biasanya kalau versi hukum Hess yang kedua ini yang ditanyakan. Oke ya. Jadi istilahnya energi itu atau kalor itu tidak tergantung dari awal dan akhir, tetapi tergantung bagaimana prosesnya. Gitu. Ya itu tadi, misalnya capeknya 10, mau dia mampir 10 kali pun juga capeknya 10, jaraknya juga sama gitu kan, mau mau mampir kemana, tetap ya segitu aja gitu kan. Gitu. Oke, nah selain ini di termokimia itu ada bab apa aja gitu, subbabnya gitu, selain hukum Hess. Nah, itu yang kedua itu ada penghitungan dengan kalorimeter itu. Kalau teman-teman ingat, sama dengan MC delta T. Sama satu lagi itu ada delta H sama dengan min V per mol itu. Nah, ada juga kalau misalnya nanti alat yang berpengaruh, itu C besar dikalikan delta T. Nah, kalau nanti alatnya sama larutannya itu masih bagus, itu tinggal dijumlahkan aja. Tergantung nanti di soal ya. C kecil itu dia kalor jenis. Kalau C besar itu kapasitas kalor. Jadi dilihat aja nanti di soal kalau ada keduanya berarti keduanya dipakai. Kita pakai yang Hi1 ditambah Hi2 gitu ya. Tapi kalau misalnya yang diketahui cuma satu aja ya udah berarti salah satunya itu yang dipakai. Yang ketiga itu pakai yang harga delta HF. Nanti rumusnya gimana? Delta H sama dengan kanan kurangi kiri. Sama satu lagi yang energi ikat itu. Energi ikat tuh misalnya di soal diketahui C rangkap C nanti nilainya berapa itu. Kalau delta HF itu pasti misal delta HF CO2 nilainya berapa gitu. Nah, kalau energi ikat delta H-nya beda. Ini kiri dikurangi kanan. Jadi kalau energi ikat I delta HI gitu ya, buat gampangin ngapalin, ikat itu ya I dulu gitu. Baru yang delta HF-nya itu kanan kurangi kiri. Gitu ya teman-teman ya, untuk bab termokimianya ada pertanyaan mungkin? Belum? Aman, Kak. Ya, di chat sebentar. Ada ini, kenapa min 1380 kilojoule mol dikali 2? Oke. Ini kan di sini ada glukosanya sebanyak ini ya, Dik ya. Benar. 1380 kali 2 ya. Karena supaya jadi 2 juga, Dik. Sebentar ya, kita cek dulu. C-nya ya. 2. Ini C-nya harusnya 6.
Ini harusnya di sini 3, Dek. Malah 3 di sini. Nah, dikali 2 itu supaya apa, Dek? Koefisien angkanya itu tetap jadi nambah gitu loh. Karena kan 2 kali lipatnya ya. Itu 60 ya. Sebentar. Saya cerna dulu soalnya. Kok unik. Hmm. Bismillah. 13802 C. Gini. Ini tadi kan yang min 60 itu kan dia ada 2C2 ini ya reaksinya ya. Supaya bisa dicoret gitu kan yang satunya harus dikalikan 2, Dek. Jadi kan kalau yang 1380 itu untuk pembakaran 1 mol etanol. Nah, sedangkan di reaksi yang pertama itu dia ada 2C2H5OH. Jadi supaya balance antara kiri sama kanan itu yang reaksi keduanya itu dikalikan 2 juga di sini supaya sama-sama bisa dicoret gitu. Kalau misalnya yang di bawah nggak dikali 2, nanti nggak bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret, kita tidak bisa menghasilkan reaksi yang paling bawah ini. Gitu ya. Jadi nanti tinggal di gimana ya? Yang sama itu apa? Tinggal disamakan reaksinya, persamaan reaksi zaman dulu gitu ya. Oke, silahkan. Udah ya? Ada yang bertanya lagi mungkin? Untuk bab ini, jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ya, ada 4 subbab. Jadi ada hukum Hess, ada kalorimeter, delta HF, sama energi ikat. Ada 4. Nanti dapat yang mana, udah aman gitu ya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu. Yang nomor 46 ya, dicari 2017 nomor 46. Pada reaksi silikon dengan klorin, diperoleh persentase hasil SiCl4-nya 50% gitu ya. Berat silikon yang harus direaksikan berlebih untuk mendapatkan 85 gram silikon. Nah, kalau teman-teman ingat, di situ ketika teman-teman sudah tahu ada gram sama AR atau MR, pasti dicari molnya. Udah, itu kunci pokok kita bisa reaksi kimia atau ngerjain soal untuk selanjutnya gitu ya. Jadi di situ ada SiCl4. SiCl4-nya di situ mintanya 85 dibagi dengan MrSiCl4. Ketika kita hitung itu ternyata 170. Berarti di situ SiCl4-nya mintanya 4 mol nih. Gitu. Nah, kalau kita tuliskan reaksinya ulang ya, Si plus 2Cl2 jadinya SiCl4. Nah, bab seperti ini masuknya di stoikiometri. Setelah itu yang ditanyakan tadi apa? Silikon yang harus direaksikan. Jadi yang ditanyakan beratnya ini. Jadi kita minta molnya dulu ya. Kalau di sini 0,5 mol gitu ya. Berarti Cl-nya kan dia cuma 50% ya gitu ya. 0,5 mol itu ternyata dia 50%-nya gitu. Persentase hasilnya cuma dapat 50%. Berarti kalau 100%-nya berapa? Kalau dia 50% itu 0,5 mol, berarti kalau 100%-nya kan 1 mol gitu ya. Nah, di sini 1 mol. Kalau ini perbandingan 1 itu 1 mol, kalau 2 berarti di sini 2 mol. Di sininya juga tetap 1 mol. Nah, yang kita pakai yang di sini. Masih ingat teman-teman? Mol sama dengan gram per AR atau MR. Berarti kalau gram itu mol dikalikan dengan AR-nya. Berarti berapa? 1 mol dikalikan dengan ARSI berapa? 28. Berarti jawabannya yang 28 gram. Gitu ya. Jadi kunci pokoknya adalah molnya itu. Nanti kalau teman-teman tahu ada gram, MR, otomatis cari mol gitu aja dulu. Nanti tinggal disamakan, disetarakan gitu. SI di sini koefisiennya kan 1 mol. Kalau 2 berarti 2. Kalau 1 ya 1 gitu. Tapi pengecohnya di sini SiCl-nya tadi ya. Ternyata 0,5 itu ketika dia 50%. Berarti kalau 100% yang bereaksi, 1 mol tuh. Gitu. Perbandingan-perbandingan aja. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin untuk ini, bab ini?
Nanti teman-teman ingat ini juga ya. Kalau mol itu akan sebanding dengan volume, sebanding dengan koefisien. Nah, ini tadi koefisien 1, koefisien 2 juga ikutnya 2. Ini. Beberapa rumus stoikiometri. Kelas 10 ya, kelas 10 semester 2 bab terakhir. Stoikiometri. Oke. Kelihatannya nggak ada yang bertanya ya. Tadi udah, oke. Kita lanjut ya untuk buffer. Pokoknya kalau nggak ada, ya gimana di Anissa? Enggak ya, oke. Oke, lanjut. Ya gimana Dek Nabil Alfikrah? Gimana? Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Oke. Lanjut ke larutan buffer atau ada sebentar ya. Kita cek dulu. Tidak. Oke. Saya kira mau tanya. Oke ya, kita ke nomor 35 tahun 2002. Larutan buffer dibuat dengan menambahkan NaOH ke dalam larutan NH4Cl. Volume larutan NaOH yang harus ditambahkan agar pH buffernya 9. Kb-nya sekian. Buffer itu nama lain dari larutan penyangga. Nah, ini aplikasinya ya, biar teman-teman tahu juga di dalam tubuh itu, kalau misal di dalam darah utamanya ya, itu kan ada buffer H2CO3 sama HCO3- ya, karbonat, sistem karbonat. Jadi nanti ini ketika teman-teman misal makan garam, mungkin dia nangkep Na+ gitu ya, jadinya ini HCO3Na gitu. Nah, ini garam sama asam, ini kan asam lemah, ini garamnya. Ini jadi sistem buffer di tubuh kita. Itulah kenapa kalau kita misalnya minum es jeruk yang pH-nya 3 gitu, atau kita lagi makan bakso dibanyakin cukanya pH-nya sampai 4 gitu. Kita tuh pH darahnya tetap balance, tetap 6,8 gitu. Nggak ada yang namanya habis makan es jeruk langsung orang meninggal gitu kan, nggak ada ya. Itu karena kita di dalam darah kita ada buffer, sistem buffer itu. Dia mempertahankan pH darah kita dengan adanya dua zat ini. Iya, asam lemah sama garam gitu. Sama halnya di sel deh. Sel kita tuh ada sel fosfat ya. H2C, H2PO4- sama HPO42-. Gitu. Nah, itu juga mempertahankan pH. Supaya apa? Ya, kalau orang misalnya mengkonsumsi apa ya? Kopi kan juga ada yang asam ya. Atau teh itu pH-nya tuh nggak langsung drastis berubah gitu. Bayangin kalau misalnya tidak ada sistem buffer dalam tubuh kita gitu. Habis minum es jeruk langsung pH-nya ikut ngedown kayak jadi 5 atau berapa gitu. Ya gimana? Orang nggak ada yang minum nanti minum es jeruk. Oke, ke soal ya. Jadi untuk soal buffer kita fokusnya ke mol dulu. Kalau nggak ada mol nanti bisa diganti dengan konsentrasi atau molaritas ya. Jadi bisa kita tuliskan dulu bahwa mol itu selalu volume dikalikan dengan molaritas. Kita boleh pakai milimol, boleh pakai mol, terserah. Tapi untuk memudahkan ya, menggampangkan perhitungan kita pakainya milimol. Nah, di situ NaOH-nya molnya berapa? Kita cari dulu. NaOH itu kan termasuk basa kuat. Nah, di sini ada NH4Cl itu garamnya. Gitu. Jadi di situ nanti kita reaksikan gitu. pH buffernya 9 mau. Kita tahu bahwa rumus dari OH- itu kan Kb dikalikan mol basa lemah dikalikan dengan mol garam dikalikan valensi ya. Jadi kebetulan valensinya 1, artinya apa? OH-nya itu cuma 1. Jadi kita tulis lagi OH- sama dengan Kb mol basa lemah dikalikan mol garam. Gitu. Sebentar, NaOH. Nah, basa lemahnya itu merupakan reaksinya itu, Dek. Jadi ketika direaksikan NH4Cl tambah NaOH, jadinya kan NH4OH dan HCl. Nah, ini yang basa lemahnya. Jangan terkecoh ya.
Nah, ini kan awalnya 15 nih. Ini 0,1 VB. Nah, yang habis bereaksi adalah yang kuat supaya terbentuk sistem penyangga gitu. Jadinya kita tuliskan KB-nya itu 10 pangkat min 5 ya. Sorry, OH-nya itu dicari dari sini. pH-nya kan tadi mintanya 9. POH-nya berarti 5 toh, 14 dikurangi 9. Berarti kan 5. Berarti langsung OH-nya itu 10 pangkat min 5 dari sini. Min log H plus min log POH itu kan min log OH min itu. Nah, terus Ka-nya di situ 10 pangkat min 5 juga. Mol basa lemahnya berapa tuh? 0,1 Pb gitu. 15 min 0,1 Pb. Sebentar. Oke. Per mol garamnya di situ NH4Cl 15 min 0,1 Vb. Ini kebalik ya dikunci ya. Jadi ini langsung 0, sebenarnya sama sih 15 sorry. 15 min 0,1 Vb sama dengan 0,1 Vb. Terus 0,1 Vb-nya ke sana berarti 15 sama dengan 0,2 VB. Nah, VB-nya berarti 15 min 0,2 berarti 75 ml. Ini penempatannya yang kebalik. Kuncinya kebalik penempatannya ya. Tapi jawabannya udah benar. Jadi rumus untuk penyangga itu ada penyangga asam sama basa. Penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dan garam. Kalau penyangga basa berarti dari basa lemah plus garam. Gitu. Oke ya. Dari sini ya. Ada pertanyaan kah? Ada. Kalau asam tidak perlu dikurang. Iya, betul. Kalau asam tidak perlu dikurang. Ini nama materinya itu larutan penyangga, deh. Larutan penyangga atau buffer ya. Nah, larutan penyangga atau buffer itu di kelas 11 semester 2. Kalau nggak tergantung sekolahnya ya, semester 2 itu ada di bab ketiga kalau nggak kedua ya. Habis pH larutan penyangga. Kalau nggak kedua ketiga. Karena berbalik sama hidrolisis gitu. Tergantung gurunya nanti dia sukanya yang apa dulu gitu. Nah, kenapa kok tadi yang asam tidak dikurangi gitu? pH kan 1,7 sama 14 nih. Nah, supaya dia itu tetap netral, nilai OH dan H plus itu tuh selalu tidak lebih dari 10 pangkat min 7 gitu. Jadi untuk mengurangkan tersebut, kalau basa itu harus dikurangkan dengan 14, kalau asam itu nggak perlu gitu ya. Benar tadi, Dek. Oke, ada lagi mungkin? Gitu. Oke, ambil minum dulu nggak apa-apa, rehat dulu sebentar. Teman-teman hebat nih. Pada ambil jurusan apa ini? Oke, nanti aja ya. Sharing-sharingnya agak di akhir. Kita cepetin dulu yang ini. Oke, yang selanjutnya nih, nomor 33. Dek, kadang ini chatnya nggak muncul. Nanti langsung apa buka mikrofonnya dan unmute aja, langsung tanya aja ya kalau misalnya mau tanya. Oke, nomor 33. Suatu sampel beratnya terdiri dari magnesium dan kalsium direaksikan habis dengan HBr. Nah, ini masuknya di bab stoikiometri. Yang volume, bagian volume ya. Kelas 10 lagi, volume. Oke, nah di situ ada reaksi. Karena kan ada sampelnya ada dua tuh, Mg sama Ca. Nah, kita buat reaksinya dulu. Mg plus HCl, HBr ya. Sorry, HBr. 2 HBr berarti MgBr2. Kenapa 2? Karena Mg itu golongan 2A. Plus H2, sama satu lagi itu ada Ca. Plus 2 HBr. Jadinya CaBr2 plus H2 gitu ya. Nah, terus kita misalkan nih, kalau misalnya
Ini kan total tadi 2 gram nih antara Mg sama Ca. Kita nggak tahu persentase Mg sama Ca-nya di situ tuh berapa. Misalnya yang Ca-nya ini kita anggap dengan X. Berarti kan ini 2 min X. 2 dari mana? Dari gramnya tadi. Gramnya total kan 2 gram nih. Misalnya Ca-nya itu 0,5 gram, berarti Mg-nya 2 dikurangi 0,5. Berarti 1,5 gram. Ibaratnya kayak gitu ya. Terus ternyata di situ volume H2-nya itu 22,4 gitu. Nah, berarti di situ H2-nya itu kita cari dulu molnya. Molnya itu adalah volume per 22,4. Volume STP berarti 22,4 per 22,4. Berarti kebalik ya, 2,24 ya. Oh iya, sorry. Ini 22,4 itu sama dengan 2,24 liter ya. Ini jadi 2,24 liter. Berarti 0,01 mol. Nah, ternyata gas yang dihasilkan totalnya adalah 22,4 itu. Jadi 0,01 mol aja gitu. Nah, H2 itu kan kebetulan dia itu sama dengan koefisien yang Mg ini. Kalau mol tadi rumusnya Mr per gram per AR. AR-nya Mg berapa? 24. AR-nya Ca berarti berapa ini? ARCA 40 gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan molnya itu otomatis sebenarnya sama gitu. Antara mol yang H2 di sini sama yang ada di sini. Jika gas H2 yang direaksikan. Nah, berarti di sini kalau 0,01 gitu mol, artinya di sini juga 0,01 gitu di sini. Berarti 2 min X per 24 itu sama dengan 0,01 mol. Terus berarti ininya berapa ini? 2 min X sama dengan itu tinggal dikalikan. 2 min X sama dengan 0,24. X-nya kita pindah ruas. Ini 2 min 0,24 sama dengan X. X-nya berarti 1. X-nya berapa? Sorry. X-nya berarti 1,76. Itu masa CA. Yang ditanyakan CA aja kan, masa X-nya aja. Berarti ini 1,76 gram satuannya. Gitu. Jadi ini mol lagi, konsep mol yang apa namanya? Yang dibahas. Gitu. Sama aja sih. Soal-soalnya juga setipe sama ini hanya dibolak-balik aja biasa. Bu mau tanya, Iya, tadi kan H2 gasnya 22,4 cm kubik. Kalau ya. liter berarti kan dm kubik naik 1 tangga, berarti Uh, per 1000 berarti 0,0224 iya atau bener ya. Oh iya bener ya. Jadinya per 1000 ya tadi ya. Berarti ini harusnya 0,176 ya. Ini kayaknya bener sih Dek, harusnya 22,4 per 1000 hitungannya. Karena kan CM3 ke DM3 ya. Harusnya ini 0,224. Mungkin ini soalnya tuh 224 gitu, nggak pakai koma kali ya, Dek. Atau 2240 gitu kali ya. Jadinya 2,24 per itu. Gitu. Oke Bu, Di, terima kasih. di ralat, tapi intinya itu gitulah. Biasanya nanti kalau ada keliruan di koma-komanya, Dek. Bener-bener itu per 1000 kalau liter sentimeter pangkat 3 ke liter itu pasti per 1000 gitu. Oke, di chat ada bentuk reaksinya model soal teks. Oh, satu-satu deh. Jadi misal kayak gini. Terdiri dari 2, ada magnesium dan kalsium gitu. Nah, sampel ini, jadi kan ada sampel istilahnya bongkahan ini. Kita nggak tahu ini tuh campuran antara kalsium sama
magnesium gitu. Tapi kita nggak tahu tuh berat magnesiumnya berapa, di bagian mana, terus kalsium magnesiumnya di mana kita nggak tahu. Pokoknya ini intinya 2 gram gitu. Nah, jadi masing-masing zatnya itu kita reaksikan dengan HBr. Mg ketika ditambahkan dengan HBr jadinya MgBr2. Kenapa kok jadi MgBr2? Mg itu kan golongan 2, berarti 2 plus kan? Nah, hidrogen itu nggak mungkin bentuknya H aja, pasti H2 gitu kan. Berarti hanya di kanan pasti ada 2 tuh, ada 2. Jadi di kiri di sini dikasih angka 2 juga gitu di bagian HBr-nya. Sama halnya dengan Ca. Ca itu juga golongan 2A. Jadi Ca plus 2 HBr gitu. Oke ya. Jadi satu-satu deh. Sampel 2 gram terdiri dari magnesium dan kalsium. Dipisah dulu. Magnesiumnya direaksikan, kalsiumnya juga direaksikan gitu. Ternyata sampelnya tuh habis. Nah, setelah habis ternyata itu ada 22,4. 2240 mililiter gitu. Kita jadikan liter jadi 2,24. Nah, setelah itu berapa sih sebenarnya gram kalsium yang dalam sampel? Kita anggap kalsium itu X-nya, biar gampang hitungnya. Gitu. Oke ya, lanjut ke gimana nih? Kenapa nggak mau nih? Ke soal selanjutnya ya. Oke, sudah terlihat ya 2023 yang nomor 35. Nah, ini sering banget keluar dan biasanya pasti keluar ya laju reaksi. Ini babnya laju reaksi kelas 11 semester 1. Setelah bab termokimia, berarti bab ketiga ya. Bab ketiga biasanya. Oke, nah di situ ada data, ada reaksi A sama B menjadi 2C, menghasilkan data sebagai berikut. Order reaksi total, artinya order A sama B. Kita tulis ulang, ini yang A ya, yang A, ini B. Bentar, ada pertanyaan. Kak, laju reaksi di UM nggak sampai yang pakai len kan, Kak? Len pun itu paling order 1 deh. Order 1 kan gampang kan len 0,2 ya kalau nggak salah. Itu yang lennya itu yang nggak bakal sampai yang order 3 itu nggak mungkin. Paling juga kalau misalnya teori, biasanya tuh grafiknya gitu. Grafik len versus apa yang menunjukkan dia order pertama, kedua, ketiga. Kalau misal order 1 itu kan biasanya grafiknya ke atas gini. Kalau order 2 itu biasanya kan grafiknya setengah parabola. Grafik yang kalau negatif itu pasti dia turun gini. Kalau ordernya 0 garis lurus. Itu aja sih biasanya. Nggak yang jauh-jauh banget. UM masih bisa dinalar lah. Oke, kita tulis ulang ya. Di sini ada lagi pertanyaan. Oke, sama-sama. Ini ada 1433, di sini 1124 lajunya ya. Di sini ingat yang kolom terakhir kadang di situ bukan laju, tapi waktu. Ingat bahwa V itu selalu seperti. Jadi nanti kalau ketemunya itu waktu, dibuat dulu tabel di kanannya V-nya. Seper kayak gitu. Nah, ini kebetulan langsung laju reaksinya. Di situ ada 4, 16, 12, dan juga 48. Nah, sekarang kita mencari order yang A. Kalau A itu dilihat data B yang sama. Cara cepatnya yang B-nya itu nggak usah dihitung gitu ya. Data B yang sama. Berarti data 1 dan 2 gitu. Kalau B-nya udah sama, tinggal A-nya aja yang dihitung. Berarti 1/4 pangkatkan X cara cepatnya 4/16 gitu aja. Nggak usah dihitung banget-banget. Ini UM proses seleksi. Jadi kalau bisa ada cara cepet aja. Berarti kan 1/4 pangkatkan X sama dengan 1/4. X-nya berarti 1. Nah, kalau data B berarti kita melihat A yang sama. Yang sama berarti data 3 dan 4. Ya kan ini, yang ini, data 3 dan 4. Berarti yang A nggak usah dilihat. Langsung aja 2/4 pangkatkan Y sama dengan 12/48. Ini coret-coret, ini setengah, ini coret-coret, ini 1/4. Berarti Y-nya adalah 2. Nah,
orde total itu X plus Y. X plus Y berarti 1 plus 2. Berarti ini 3. Orde total. Jawabannya A ya, bener ya. Oke, gitu. Aman ya untuk orde? Bisa ya nanti. Biasanya variasi lebih sulitnya nanti misalnya yang B itu beda semua, nggak ada yang sama kayak gitu. Jadi dikerjakan dulu yang bisa, nanti baru dimasukkan semua datanya, ketemu, tetap ketemu. Silahkan ditulis atau dipahami dulu ya, sambil agak napas dulu lah. Soalnya kadang berpikir untuk apa hal yang kita belum ngerti itu capek banget gitu loh. Jadi inilah apa ya istilahnya teman-teman usahanya teman-teman kita buktikan di situ gitu. Kalaupun apa ya, mungkin teman-teman di sini ada ya yang udah jaga-jaga di swasta atau di univ mana gitu ya. Jadi pertama kalau kasus sekarang itu dari segi kualitas univ. Kualitas univ itu sekarang hampir semuanya merata ya, nggak yang terlalu tinggi banget atau rendah banget gitu. Misal kayak UI UGM itu selisihnya dikit banget. Nah sekarang permasalahan kedua adalah UKT. UKT di Universitas Negeri itu kayaknya yang nggak naik cuma IPB sekarang ya. Jadi nggak tahu lah teman-teman gimana. Jadi pembuktian teman-teman, bakti teman-teman untuk ke orang tua itu sebenarnya bukan hasil sih, proses kalian belajar ini, terus usahanya kalian itu orang tua udah senang banget gitu ketika melihat ini. Itu yang sebenarnya bukti baktinya, bukan harus diterima, harus menggapai ini, itu hasil. Orang-orang yang sayang sama kita itu nggak pernah yang namanya selalu memburu hasil kok gitu. Dia bakal nemenin proses kita. Ini pertanyaan dari Dek Sofi. Kalau koefisiennya 2, nanti ordernya dipangkat 2 juga, Kak. Belum tentu, Dek. Order itu nggak berpengaruh sama koefisien sebenarnya ya. Itu nanti dipelajari biasanya kalau misal masuk ke kimia ketika S2. Tapi untuk anak SMA, biasanya koefisien itu sama dengan ordernya, gitu. Itu aja sih. Jadi nggak disulit-sulitin banget gitu. Kalau untuk SMA S1 gitu. Nggak pakai LEN juga, jarang banget pakai LEN. Kalau LEN pun dia nggak mungkin sampai orde 2 orde 3 gitu. Pusing nanti. Oke, sebenarnya soal-soal UM kalian itu yang bikin tuh sebenarnya juga dosen-dosen. Cuman dosennya siapa kita nggak tahu gitu. Dipilih biasanya langsung ditunjuk. Oke, sudah teman-teman. Oke, untuk bab ini laju reaksi ada pertanyaan. Biasanya tuh yang materi kelas 11 itu sering sih termokimia laju yang semester 2 itu ya, apalagi sama PH itu sering keluar. Jadi yang kelas 11, materi-materi kelas 11, kelas 12 itu biasanya keluar satu-satu gitu. Tapi itu seringnya gitu. Yang materi kelas 10 kayak atom itu jarang banget dan hampir nggak pernah keluar ya. Gitu deh. Ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut? Lanjut ya. Oke, 12-an ini. Banyak banget. Loh, kok udah sampai sana? Oke, tadi ada pertanyaan dulu sebentar ya. Hmm, kalau materi alkohol di kelas 12 sering keluar, itu biasanya untuk aplikasi deh biasanya yang sebab akibat. Kalau enggak ya kayak alkohol dioksidasi jadi ether, nanti ciri-cirinya itu apa kayak gitu.
Ajarin yang mencari harga tetapan laju untuk Dek Sofi. Oke, bentar ya. Share screen lagi ya. Tadi yang mana tadi? Tadi sampai mana ya? Aduh, coretannya hilang lagi. Laju, magnesium udah. Cepat sekali kita. Sudah sampai nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Ini ya tadi ya. Oke, tadi kan udah ketemu tuh. Kalau misalnya yang A itu orde berapa tadi yang A? Orde 1, yang B-nya orde 2. Nah, untuk mencari tetapan itu kadang orang pakai persamaan, Dik. Nah, itu nanti berubah-ubah. Yang namanya tetapan itu tidak akan berubah. Jadi, pastikan pakai cara ini aja. Yang A misalnya kita cari pakai angka yang paling beda. Kita pakai data kedua sama ketiga. Misalnya yang ini, tapi susah ya. Oh ini aja deh 1 sama 4 ya, data 1 dan 4. Jadi itu 1/3 yang A ya, pangkatkan 1, yang B itu 1/4 pangkatkan 2 gitu ya, sama dengan 4/48 gini kan. Ini kan K ya di sini. Gitu. Jadi persamaan lajunya tadi V sama dengan K, konsentrasi A pangkatkan 1, konsentrasi B pangkatkan 2. Nah, posisinya ini saya balik. K-nya dulu yang saya tulis kan boleh kan gini. A, terus konsentrasi B kuadrat sama dengan V. Gitu. Ini saya balik di sini. Nah, terus K, otomatis kan ini tetap ya, 1/3 ya. Yang ini 1/16 gitu. Sorry. Sama dengan 4/48. Nah, 4/48 itu kita sederhanakan berarti 1/12 ya. 12. Nah, kita coret sama ini. Ini coret, 12 itu kan 4 ya. Nah, 4-nya itu kita coret, di sini 4, di sini 1. Nah, K-nya sama dengan 4-nya itu tinggal pindah ruas aja gitu. Ini kan 1. Tinggal, apa namanya, tinggal ganti ruas aja. K-nya berarti kan pindah ruas berarti 4. Nilainya gitu. Tetapan lajunya adalah ini. 4. Gitu aja sih, Dek. Oke ya, aman ya. Lanjut. Nah, ini yang sistem periodik yang jarang keluar tadi, paling ciri-cirinya gitu. Oke, sistem periodik unsur golongan pada satu golongan energi ionisasi dan afinitas elektron. Nah, ini tips cepat buat teman-teman untuk menentukan sifat itu ya. Kan ada energi ionisasi tuh. Energi ionisasi. Singkat EI aja. Sama afinitas elektron. Kita sebut AE. Sama satu lagi ke elektronegatifan. KE gitu. Sama satu lagi itu ada jari-jari atom. Jadi ini yang paling beda. R, radius jari-jari atom itu paling beda. Jadi kalau untuk jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Gitu aja dihafalin ya. Terus kalau yang ketiganya ini dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan semakin besar. Ini atas ke bawah itu maksudnya apa? Dalam satu golongan. Kiri ke kanan itu berarti dalam satu periode gitu. Oke, kita ini pada sistem periodik unsur dalam satu golongan, energi ionisasi dan afinitas elektron akan bertambah. Dalam satu golongan apakah bertambah? Kalau semakin kecil itu artinya berkurang. Berarti ini pernyataannya salah. Selanjutnya, dalam satu golongan, jari-jari atom akan bertambah dengan penambahan kulit atom. Dalam satu golongan, benar ya, contoh nih. Contoh saya punya yang ini. 11 Na, 12 Mg, ini yang satu periode, 13 Al. Ini kan yang bertambah elektronnya ya, dia tetap 3 kulit. Tetap 3 kulit ini. Ini juga tetap 3 kulit. Nah, kalau yang di bawahnya Na itu misalnya ada 3 Li, 19K gitu. Nah, kulitnya itu bertambah. Kalau 3 Li itu ya cuma 2 kulit, Na 3 kulit, kalau K itu ada 4 kulit. Benar ya, berarti dari atas ke bawah itu
dia itu jadi volumenya lebih ngembang karena apa? Pertambahan kulit itu tadi gitu. Jadi kalau dia itu salah benar itu D jawabannya gitu. Oke ya teman-teman, nanti tanpa harus nyontek, tanpa harus apa, pokoknya ingat aja yang paling beda jari-jari. Jari-jari ke bawah semakin besar, kiri kanan berarti semakin kecil gitu. Berarti kalau yang energi ionisasi afinitas elektron ke elektron negativan dari atas ke bawah semakin kecil, kiri kanan semakin besar gitu. Itu aja. Untuk ngafalinnya cuman ngafalin yang panah bawah, panah samping, panah bawah, panah samping. Udah itu toh. Itu udah bisa untuk menghafal satu bab. Yang kelas 10 ya biasanya semester 3 sih, bab ketiga. Aman ya teman-teman ya untuk teori. Bisa lah ini. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, file pembahasannya di-share di grup nggak, Kak? Tadi ini deh, kehapus ininya. Coba di ini aja, apa namanya? Di foto aja ya, atau screenshot. Misalnya ini, gitu. Cara cepat huruf vokal semakin ke kanan semakin kecil. Ya, bisa seperti itu. Bisa. Intinya, udahlah yang sana kecil gitu ya, yang kanan kecil. Itu untuk yang jari-jari, fokus untuk yang jari-jari. Kalau yang lainnya itu malah yang ke kanan itu semakin gede. Itu aja. Oke, lanjut. Boleh lo sharing apapun. eh, Nanti ya ketika kita udah selesai, misal sharing tips and trick atau cara belajarnya gitu. Kurang berapa hari sih gitu. Misalnya kurang seminggu atau berapa hari, cara cepatnya gimana. Terus cara mensikapi diri misalnya udah ada pilihan tapi ada jaga-jaga juga atau gimana boleh nanti ya. Di akhir ya, masih kan soalnya masih lama. Kemungkinan ini 10 menit selesai, kita sharing-sharing aja. Ya, ya usah malu, kita sama-sama belajar di sini. Oke, part 5. Muhammad Akmal ada yang ditanyakan mungkin belum atau belum? Oh, ke pencet mungkin ya, ke unmute. Iya, iya, iya. Oke. Part 5. Protein merupakan kumpulan asam amino di mana asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Nah, asam amino non-esensial hanya dapat diperoleh dari zat makanan yang dikonsumsi dari luar ya, untuk membangun tubuh gitu ya. Kan namanya protein itu zat pembangun gitu kan. Kalau karbohidrat biasanya untuk apa? Zaman SD dulu ya, tenaga. Protein untuk pembangun, vitamin untuk pengatur kayak gitu ya, zat pengatur. Nah, jadi pernyataan dan alasannya itu salah gitu ya. Karena kalau asam amino esensial itu malah yang bisa disintesis tubuh. Tidak bisa disintesis tubuh, salah ya. Jadi di situ asam amino esensial itu tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi harus dikonsumsi dari luar. Ini masuknya, oh ya lupa ya. Ini masuknya di makromolekul ya. Makromolekul kelas 12 semester 2 bab terakhir. Bab terakhir yang karbohidrat, protein gitu ya, karbohidrat, protein, lemak gitu. Nah, itu bab terakhir. Biasanya nanti selain ini yang ditanyakan uji positifnya, misal pakai Vehling, pakai biuret gitu. Kalau protein biasanya pakai biuret warnanya ungu gitu. Kalau ada cincin timbal nanti gimana gitu. Materi biokimia bisa. Oke. Terus asam amino tuh ada dua, ada esensial sama non-esensial. Ada sekitar 20 asam amino yang esensial sama non-esensial ya. Kalau non-esensial, cukup tahu aja gitu. Glutamat, glutamin, prolin, aspartat. Nah, ini nanti untuk anak-anak yang masuk ke farmasi mungkin ya, sedikit di kedokteran mungkin ini keluar juga. Strukturnya juga beda-beda gitu. Kalau yang esensial itu ditambahin dari luar itu misalnya leusin, isoleusin, lisin, metionin gitu-gitu. Jadi pernyataan keduanya ini salah. Jadi kalau yang esensial itu malah ditambahkan, tubuh tidak memproduksi sehingga harus ditambahkan dari luar. Nah, salah satu non esensial itu juga di pankreas ada. Nanti teman-teman lah kalau ada yang masuk ke kedokteran, kesehatan atau yang lain pasti tahu, lebih tahu ini ya.
Oke, ini teoritik, jadi bisa dihafal sama teman-teman. Terus yang selanjutnya, nah ini masuk lagi nih di stoikiometri lagi nih. Di situ ada 12 gram sampel karbon. Kita nggak tahu tuh sampelnya apa gitu. Ternyata CO2-nya itu. Berarti pembakaran ya, pembakaran karbon. Kita nggak tahu. Karbon ditambahkan O2, ternyata hasil CO2 hasilnya. Hasilnya CO2-nya 22 gram. Nah, kita itu selalu fokusnya sama mol. Berarti kan mol itu apa? Gram per mr. Mr CO2 itu 44. Berarti berapa? Berarti di situ ada 0,5 mol. Nah, masanya berarti kita yang ditanyakan unsur karbon dalam senyawa tersebut berapa persen gitu. Nah, kadar itu adalah massa karbon dibagi dengan massa senyawa dikalikan 100%. Karena kadar seperti itu. Tapi nanti kadang juga ditanyakan itu volume CO2-nya berapa. Nah, itu penting kita menghitung molnya. Ini soalnya agak sederhana ya gitu. Jadi untuk kadar C, kalau yang ditanyakan C, karbon, di sini di atas juga karbon. Ingat itu teman-teman kalau kadar ya. Terus yang di bawah berarti apa? Totalnya. Totalnya ada apa? Senyawa CO2 itu. Jadi ada AR, dibalik juga boleh karena itu ada massa CO2-nya sudah diketahui 22 gram, langsung aja massa karbonnya adalah 12 gram 12 gram dibagi dengan 44 gram, 44 gram itu MR-nya, 12 sorry, 12 itu ARC. Nah, ARC-nya 12, MR CO2-nya 44, massa dari CO2-nya adalah 6, 22 gram. Nah, jadi kita tuliskan di sini 12 per 44 dikalikan 22, berarti 6 gram. Nah, tinggal tadi yang rumus awal. Kadar itu rumusnya adalah 6 per 12 dikalikan 100%. Gitu. Kalau kadar biasanya emang dalam satuan gram ya, diingat-ingat. Nggak ada kadar itu dalam satuan mol. Jadi dicari gramnya dulu. Kalau nggak volume boleh. Pokoknya selain mol. Jadi apa ya, istilahnya satuan baku gitu yang dipakai. Gram, volume, liter gitu. Aman ya untuk ini ya. Oke, lanjut. Yang ditanyakan reaksi redoks. Reaksi redoks itu dilihat aja deh perubahannya. Contoh yang A ya. Itu Zn, ini Cu2+. Ini kita pisah langsung ya. Cu2+ menjadi Zn, itu kan 2+. Kalau ada SO4 kan SO4 itu kan selalu 2- ya. Biar gampang langsung jadiin 2+ aja. Ditambah dengan Cu. Jadi kita nyari biloksnya gampang. Ini 0, ini +2, ini +2, 0. Biloks itu sesuai dengan muatannya. Jadi ini naik, ini turun. Oh, ini pasti redoks nih, gitu aja. Cepet kan? Sama halnya dengan Cu2S dan lain-lain itu. Nah, kita hitung dulu. Misalnya Cu2S, ini HNO3, ini Cu, NO3 2 kali, berarti ini 2+ ya, +2 Cu-nya. Cu2S-nya di sini berarti +1 biloksnya, tambah NO tambah S. S-nya berarti di sini 0, di sini -2. Berarti kan ini CU-nya itu naik. Pokoknya kalau salah satu itu udah naik, pasti itu benar. Udah pasti itu jawabannya gitu. Ini jadi masuk juga. Yang nomor 3 sama. 2H2 itu kan 2H2 plus O2 jadi 2H2O. Di sini kan +1 ya kalau hidrogen, oksigen itu -2. Ini 0, 0. 0 jadi -2 turun, 0 jadi +1 naik. Berarti oh dia redoks nih gitu. Nah, yang bawah itu enggak, dia itu adalah reaksi pembentukan. Yang ini reaksi pembentukan. Pembentukan itu tidak ada tuker-tukeran. Kalau ini kan semuanya bertuker tuh. Zn ditukar sama SO4, jadinya ZnSO4.
Nah, kalau ini tuh nggak ada tuker-tukeran, tapi cuma ditambah aja gitu. Berarti kan ini reaksi pembentukan. Pembentukan itu pasti tidak redox. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya A. Gitu. Gampang untuk nyari redox tuh, Dek. Ini materi redox ya, redox dan elektrokimia kelas 12. Pasti masih ingat lah kayak yang tadi. Mas, mau izin dulu. Iya, boleh. Gimana? Berarti berarti kalau buat reaksi pembentukan itu nggak usah cari biloxnya, pasti nggak masuk ke reaksi redox. Pakai bilox dulu, baru nanti dilihat naik apa turunnya gitu. Jadi baru bisa. Tapi kalau emang udah cepet, biasa langsung lihat aja, oh ini Zn nih, jadi ZnSO4, berarti Zn-nya 0, ZnSO4, oh Zn-nya pasti 2+. Oh, ada naik nih, pasti ini redox. Gitu aja. Salah satu aja sih biasanya kalau udah cepet-cepet gitu ya. Nanti diperkirakan teman-teman bisa ngerjakan dengan baik gitulah ya. Dimenitin juga. Jadi kalau misalnya udah mulai berapa hari lagi atau eh, gitu, drilling soalnya itu udah terpaku sama waktu gitu. Oke, lanjut. Oh, udah selesai ternyata. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya stop share dulu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang belum jelas di soal gitu atau apa gitu? Gak apa-apa, sharing aja gitu. Kita materi prioritas ya. Oke, dari DB Van Siregar. Prioritas tadi yang kelas 12 biasanya pasti keluar. Terus yang materi kelas 11 keluar juga gitu. Yang jarang itu materi kelas 10, paling misal dari ikatan kimia, terus apa namanya? Tambah itu sistem periodik unsur itu kan jarang gitu. Biasanya paling keluar satu. Tapi yang biasanya pasti keluar tuh termokimia itu pasti keluar. Kalaupun yang alkana, alkena, alkuna itu keluar, nanti juga digabung sama kimia karbon yang kelas 12. Jadi mix dua bab gitu dari kelas 11 ke 12. Gitu. Itu aja sih, pokoknya materi kelas 11 yang menyenangkan itu, atau kelas 12 ya, semester 1 itu biasanya keluar semua. Tergantung rezekinya nanti dapat yang mana gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin lagi dari selain Dek Bepar gitu. Oke, sudah? Kalau sudah saya tutup nih. Saya tutup nih kalau belum beneran saya hitung 3 ya. Kalau misalnya nggak ada yang tanya atau raise hand saya tutup. Oke, 3, 2, 1. Oke, berarti teman-teman di sini, oh ini ada lagi. Soal-soal teoritis ya, biasanya tuh bab apa gitu. Yang ini, kimia karbon yang bagian itu, yang bagian alkohol eter, ester, itu nanti juga masuk di alkana, alkena, alkuna yang bagian pada itu isomer. Terus yang tadi yang bagian apa tuh protein, karbohidrat gitu, lemak itu juga biasanya uji positifnya nanti apa gitu. Itu juga keluar. Terus selain itu koloid jarang keluar, KSP dan kelarutan itu udah nggak masuk materi kalian, nggak mungkin gitu. Kalau benzen itu ke teori juga nanti masuknya. Jadi kayak misal benzen itu anilin gitu, aplikasi dari anilin, aplikasi dari fenol, gitu-gitu, dan lain sebagainya. Itu di teorinya aja deh, nanti dilihat turnanya benzen tuh apa aja gitu. Koligatif jarang banget sih dek, tapi ya tidak menutup kemungkinan keluar, tapi jarang sih, jarang ditemui ya. Kalaupun keluar soalnya kan itu hitungannya menurut, nggak tahu ya, menurut orang-orang gampang gitu. Paling yang ditanyakan MR-nya dari diketahui titik didinya berapa gitu-gitu kan. Gitu. Ada lagi nggak, Dek? Jadi intinya kalau misalnya udah tahu babnya gitu ya, itu tuh insya Allah nyantol sih. Anak-anak sekarang tuh beda sama anak-anak zaman saya dulu. Anak zaman saya dulu kan cari informasi aja susah gitu. Kelas 3 SMA aja HP yang touchscreen cuman bisa dihitung jari gitu ya.
Kalau anak-anak zaman sekarang kan nggak mungkin, HP-nya kan semuanya nggak ada tombolnya, terus cari informasi gampang. Ibaratnya kalian tuh belajar tuh nggak harus les di luar gitu, les online atau les apa, yang beli buku sendiri itu bisa gitu, karena banyak media ya, media pembelajaran kalian yang lebih menyenangkan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman, laju reaksi yang ada DC per DT. Nah, itu ini deh. Maksudnya kan misal A plus B menjadi C kayak tadi ya. Maksudnya kalau D konsentrasi C itu artinya laju reaksi itu adalah laju penambahan konsentrasi C tiap satuan waktu, gitu aja sih. Jadi nanti di situ dicari konsentrasi C-nya sama dibagi dengan waktunya itu berapa berapa detik gitu. Cuman itu aja sih. Nggak yang detail, dan itu cuman perumpamaan. Jadi kayak deskripsinya anak kimia untuk menunjukkan laju reaksi itu sebenarnya pengertiannya apa sih gitu. Jadi ditulis aja cepet tuh. D determinan turunan dari C per turunannya waktu gitu. Kalau diganti juga bisa itu min D A per DT. Artinya apa? Laju berkurangnya A terhadap waktu. Itu aja. Cuma gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini ya, ini pembelajaran kita review-review hari ini bareng teman-teman. Doa saya semoga teman-teman besok ngerjain soal apapunnya lancar, diterima di univ harapannya, di jurusan harapannya. Nanti kalau sudah jadi benar-benar jadi orang gitu ya, itu jadi orang yang amanat. Apapun cita-citanya, selama itu tujuan baik untuk orang tua, untuk diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik, insya Allah alam semesta dan siapapun bakal mendukung itu. Niatkan yang baik dulu, dibarengi dengan tirakat, dibarengi dengan usaha, jangan terputus untuk doa dan usahanya belajar ya. Semoga teman-teman di sini sukses untuk kedepannya. Itu aja ya dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Hari ini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.